Bu, mau tanya ini dapur MBG loh. Bukan Mbak, ini rumah saya gitu. Menurutku ketika ibu-ibu udah turun ke jalan, udah protes, itu menandakan bahwa program ini tuh udah beneran Sangat harus mengkhawatirkan, ya. harus beneran dievaluasi. Aktivis Oh my Del Prado ditangkap. Kayak gimana ini kalau kita yang ditangkap besok? Halo guys, balik lagi di Rahasia Media Rame Podcast Magdalene. Hari ini spesial banget. Boleh ketawa. Hari ini spesial banget karena ada perempuan-perempuan di balik Magdalene. Ada teman-teman dari redaksi, ada Jasmine. Salah. Jasmine, ada Shiva, ada Sonia dari media sosial. Boleh say hi dulu. Hai teman-teman. Iya, jadi kali ini tuh di episode ini kita spesial karena kita akan ngebahas kaleidoskop hal-hal apa aja yang terjadi selama setahun di negara ini dan gimana kita Magdalene meliput dan bekerja lah ya, cerita-cerita di balik layar gitu. Mungkin sebelum ke situ kita kenalan dulu boleh dari Jasmine. Jasmine di Magdalene ngapain? Apa aja itu fokus kerjanya, mungkin bisa share. Halo teman-teman, kenalin aku Jasmine, aku reporter di Magdalene dan sekarang bertanggung jawab di in-depth reporting. Jadi pokoknya kalau liputan-liputan khusus, yang in-depth, yang cukup panjang gitu biasanya aku yang akan ngehandle. Dan untuk isu-isunya sih sekarang lingkungan, ekonomi, gender ya of course ya, gitu sih mungkin ya. Kalau Shiva? Hai, aku Shiva, aku reporter juga di Magdalene. Cuman kalau isunya itu beda sama Kamine. Tapi memang basically gender, cuman selebihnya itu lebih dihukum sama HAM gitu. Ini ada Sonia dari koordinator media sosial kita. Boleh kenalan dulu? Kenalin aku Sonia. Sehari-hari kegiatannya ya bikin konten. Fokusnya apa aja? Semuanya ya kebetulan. Kayak apa saja yang bisa di cover di sosial media ya. Dan banyak sih sebenarnya karena sosial media Magdalene sendiri kan ada banyak ya di situ. Kayaknya nggak usah disebut ya gitu. Jadi itu kesehariannya ya menjadi talent juga, bikin video, bikin konten explainer, bikin konten pendek dan lain-lain gitu. Makasih udah hadir ya di podcast. Ini episode spesial banget karena kita bakal kayak yang tadi aku bilang ngebahas apa aja yang udah kita lakukan, kerjakan selama setahun terakhir. Ada isu yang banyak banget yang terjadi ya. Ada peristiwa MBG yang paling udah 11 bulan terus itu muncul terus ya di media. Kita juga nge-cover itu. Terus ada kematian Afan Kurniawan di Agustus yang juga jadi isu besar yang kita juga liput. Terus bahkan baru-baru ini ada Soeharto yang ditetapkan ya jadi pahlawan nasional bersama Marsina. Nah ini nih kalian sendiri selama setahun ini gimana ngelihat 2025? Siapa yang mau duluan jawab? Siapa yang duluan? Udah gak bisa ditahan ya? Tahan. Mungkin perasaan kalau secara pribadi apalagi jurnalis itu ini adalah tahun yang sangat berat. Karena tidak menyangka in a span of just 1 year kita tuh udah banyak sekali mengalami suatu kejadian yang tidak menyenangkan, membuat kita frustasi, marah juga gitu ya. Jadi kayak dari MBG aja, selalu saja kalau kita ngomongin MBG itu kita tidak melihat program ini sebagai suatu program yang sukses. Memang kayaknya build untuk fail gitu loh. Jadi menurutku ya, karena kalau kita lihat di berita pasti juga beritanya tentang keracunan, keracunan, tentang bagaimana distribusinya tidak merata, bagaimana ya secara misalnya tata kelola juga jelek gitu kan. Itu baru MBG yang mana program yang sangat digembar-gemborkan oleh pemerintah ini. Terus ketika kemarin demonstrasi juga kan yang kita lihat, memang sih kita kayak
melihat ada suatu perlawanan gitu ya, perlawanan dari masyarakat, tapi kita juga ngelihat adanya suatu usaha dari pemerintah atau rezim ini untuk membungkam masyarakat itu sendiri gitu kan. Jadi kita ngelihat ada kayak penangkapan dan segala macam gitu, dan Afan juga kan yang meninggal dan ternyata tidak diusut maksudnya tidak diusutnya dalam hal ini tidak secara adil gitu ya. Sampai sekarang kita nggak tahu, dan kita taunya itu adalah yang terlibat yang ada di dalam mobil itu hanya disuruh minta maaf gitu kan. Sampai yang terakhir ini yang mana sampai waktu itu jadi kebetulan aku kan hadir di kayak Ubud Writers Festival, dan itu kan event internasional, bahkan kayak orang luar negeri melihat bahwa memberikan gelar pahlawan pada Soeharto itu seperti memberikan gelar Nobel pada Donald Trump. Iya. Dan itu membuat kita jadi bergejolak kan, apalagi orang-orang yang mungkin memang hidup through the Soeharto era gitu. Iya, dan kita masih Gitu. banyak sebenarnya orang-orang yang hidup di hari ini itu yang masih mengalami Soeharto gitu ya. Kayak tapi yang terjadi kayak seolah-olah itu tidak penting gitu ya. Itu tidak real gitu, kayak itu udah jauh banget gitu ya. Kalau yang lain gimana ngelihat 2025 in general? Aku kali ya. Mungkin karena tadi udah dirangkum ya isunya sama kami nih. Kalau aku secara pribadi tuh nggak nyangka bahwa ini hampir tiap bulan ada sesuatu Ya, gitu. gebrakan Itu ya. iya benar-benar kayak, dan sebenarnya kan 1 tahun ini tuh juga dibersamai dengan 1 tahun pertamanya pemerintahan Prabowo Gibran gitu ya. Dan entah kenapa itu bahkan di bulan puasa itu kan rame-rame RUU TNI yang disahkan itu juga di bulan puasa. Terus juga setelah itu ada lagi, setelah itu ada lagi, setelah itu ada lagi, sampai di akhir tahun pun ditutup dengan pemberian gelar pahlawan itu. Jadi kalau in general sebenarnya 2025 ini benar-benar kayak year of gimmick dan year of gebrakan dari pemerintah yang benar-benar surprisingly itu ternyata mempengaruhiku juga ya secara personal. Karena ikut sakit hatinya tuh berasa sih sebenarnya. Benar. Ada aja terus bikin kita sebagai warga WNI tidak bisa tenang gitu ya. Benar. Soalnya gimana soalnya? Sama sih sebenarnya, dan ironisnya setelah apa yang udah kita lewati dari awal tahun sampai sekarang nih bulan November, terus ditutup dengan pemberian gelar itu. Jadi kayak yang udah dialami warga di awal tahun sampai ke sini nih apa bercandaan apa ya gitu, kayak benar. kayak gitu sih. Jadi padahal kan ada banyak permasalahan yang masih mangkrak belum selesai, termasuk juga kayak aktivis-aktivis yang masih ditahan sampai sekarang. Itu juga kan hal-hal yang apa ya, kayak diabaikan gitu ya. Secara nggak langsung juga dengan adanya pemberian gelar ini makin nunjukin kalau pemerintah kita kayak nggak mendengar apa yang kita suarakan. Teriakan, bahkan bukan suarakan lagi ya. Iya, Kita kan juga ada demo ke jalan berjilid-jilid, bahkan benar. sebelum kejadian Afan gitu ya. Dari awal tahun kan Benar. aksi itu sebenarnya. Benar ya. Dan itu tadi yang revisi UU TNI juga kan rame tuh sebenarnya, banget. kita tolak gitu ya. Tapi tetap terjadi. Goal. Mungkin kita bahas satu-satu dulu kali ya. Boleh. Spesifik, karena kita juga melakukan liputan, kita juga melakukan reportase untuk spesifik isu masing-masing ini. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling heboh nih selama setahun adalah MBG. Tadi yang kayak Jasmine bilang kayak keracunan tuh berita yang nggak berhenti. Betul. FYP muncul terus tuh di setiap kota, di setiap daerah. Benar. Belatung bahkan ada di situ, kecoa kalau nggak salah ya, kecoa, pokoknya segala jenis bentuk yang bukan kita makan ada di makanan gitu. Bener. Dan tetap aja programnya berjalan. Bahkan tahun depan udah diketok sama DPR anggarannya tuh Akan meningkat 1 triliun per hari loh. Karena 365 triliun Gila banget. buat 2026 aja. Syifa kemarin kan juga liputan ya tentang itu. Kita kan mau nyorotin nih gimana sih pembagian pembuatan makanannya di SPG gitu. Syifa kemarin SPPG, sorry, betul. Sempat keliling dapur MBG ya di Jakarta bareng salah satu teman kita juga. Ada cerita menarik gak dari liputan itu? Sebenarnya kan karena kemarin rame-rame soal kasus keracunan itu tuh akhirnya kami coba liputan ya ke dapur MBG atau SPPG di sekitar ini. Kenapa sekitar? Karena sebenarnya kita juga coba pengen capture gitu kalau keracunannya mungkin banyak tuh di Bandung Barat, gimana dengan di Jakarta gitu. Dan ternyata dekat kantor nih kan ada ya, di daerah
Palmerah agak ke Palmerah. Tanah Abang sana, itu ada. Dan kebetulan ternyata memang kalau yang pertama itu adalah salah satu dapur MBG pertama yang dibangun. Jadi di sana kebetulan memang secara prosedur dia udah lebih aman. Cuman menariknya adalah dari kita kan coba lihat beberapa dapur MBG itu dari Google Maps ya. Maksudnya dari mana lagi gitu kan. Webnya tuh seingatku ya terakhir dicek itu tuh nggak update Nggak terlalu banget update gitu. ya. Jadi ya udah nih, oke kita cek ya pakai Google Maps. Oke, yang pertama ada, yang kedua itu juga ada. Nah, yang ketiga ini teman-teman, jadi di daerah Pancoran itu ada 2 titik dapur MBG. Nah, kita datang dulu ke yang pertama yang memang jauh lebih dekat karena kita kan datangnya dari arah kiri tuh gitu ya, di daerah pokoknya deket Duren Kalibata sana. Nah, pas nyampe sana sampai titiknya kita tuh nggak nemu dapur sama sekali gitu, nggak ada dapur apapun dan titiknya itu di rumah orang. Kemudian aku sama rekan reporter dari Magdalene juga itu sempat ngetok pintu rumahnya kebetulan gitu karena mau make sure ya bisa jadi mungkin dari depan nggak kelihatan tapi dari belakang ada kali gitu kan. Pas ngetok dan itu hujan-hujan gitu ya, itu ibu-ibu kayak udah takut banget ini siapa gitu kan, udah ngetok berdua pakai jas hujan gitu kan. Bu, mau tanya ini dapur MBG? Loh, bukan Mbak, ini rumah saya gitu. Jadi dia juga kaget dapur MBG. Iya Bu, soalnya titiknya di sini gitu. Dan itu memang di dalam gang. Cuman memang rumah itu tuh terhitung cukup luas lah gitu. Kemudian kami coba tanya ke warga sekitar karena khawatirnya kan memang bisa jadi cuma salah titik sebelahnya gitu kan. Kalau Maksudnya Gmap sering gitu ya. betul. Nah, kita tanya, Mbak, deket-deket sini tuh ada SPPG nggak atau dapur MBG? Loh, saya nggak pernah tahu sih kalau memang ada dapur di sekitar sini gitu. Dan karena memang kita udah bolak-balik di sana nggak ada, nanya 2-3 warga juga mereka nggak ada yang tahu. Akhirnya kita move lah ke dapur selanjutnya gitu. Nah, di dapur selanjutnya itu ada, cuma memang terletak di dalam salah satu perumahan TNI gitu, yang di Pancoran. Dan ya kalau di situ memang berjalan ada sih dapurnya itu di dalam perumahan itu, gitu sih. Itu yang menarik. Jadi di titik itu ada tapi pas kesana nggak ada. gitu. Tapi to put konteks ya, itu waktu itu kalau nggak salah pas Siva sama teman kita pergi cari itu kan memang lagi rame isu yang itu loh 5.000 apa 50.000 SPPG yang nggak ada gitu. Jadi kayak di BGN ngeluarin statement bahwa ada sekitar sekian gitu, ternyata dicek aku lupa ya gitu 5.000 apa 50.000 SPPG ternyata belum ada. Setelah Shiva liputan aku baru kayak berapa hari setelah itu ada update dari BGN ngasih statement baru bahwa itu tuh bukan nggak ada tapi belum dibangun. Nah, itu gitu benar-benar itu ceritanya. selaras karena kami tuh juga konfirmasi coba. Kan maksudnya kayak kita juga coba tanya dong kenapa ini nggak ada gitu. Tapi memang dari 2 SPPG yang di Pancoran sama yang di Palmerah itu sempat ngomong memang ada beberapa yang masih dalam tahap pembangunan. Nah, cuman masalahnya kalau yang terakhir kita datengin itu yang tulisan SPPG itu bahkan bukan pembangunan sih, itu mah rumah warga gitu kan. Itu kayak udah salah alamat. Betul, sebenarnya. dan warga pun bilang kayak nggak ada info apapun, nggak ada nggak ada pemberitahuan bahwa tempat tinggal yang akan disewa atau apa gitu, nggak ada gitu sih. Kalau dari sosmed tuh apa yang menarik Son kira-kira? Kan kita juga sering nge-cover ya, sering sharing tentang MBG gitu. Sebenarnya ini yang sepertinya ya, karena kan sebenarnya orang-orang di sosial media yang juga mengkritisi dan mempertanyakan program ini kan juga banyak. Tapi di banyak konten-konten yang kita produksi juga ternyata ada loh komentar-komentar yang sebaliknya gitu, yang justru kayak mendukung program MBG ini. Kayak tapi lucunya adalah komentar-komentar itu datang secara serentak gitu dengan model komentar-komentar yang mirip. Dan itu nggak cuma di satu platform aja, di beberapa itu seperti itu. Jadi akhirnya kan kami berasumsi nih, oh ini sepertinya buzzer MBG gitu. Karena kita punya satu postingan yang ramai banget komentarnya ya, ramai banget tapi keywordnya sama gitu ya, mendukung dan MBG akun-akunnya juga nggak akun kosongan yang nggak ada orangnya kayak gitu. nggak ada foto, nggak ada followers gitu ya. Betul. Jasmine juga sempat, ini kan juga isu yang ramai dikritik sama ibu-ibu kan, termasuk kemarin yang di Jogja ramai banget yang kenduri suara ibu gitu. Itu gimana ceritanya? Boleh di-sharing nggak? Iya, jadi mungkin teman-teman buat konteks karena itu ya, kan sebelumnya itu awalnya triggernya adalah keracunan massal yang di Jawa Barat
yang itu kan sampai hampir ribuan anak yang Iya. mengalami keracunan. Nah ternyata melihat adanya keracunan massal ini, para ibu-ibu tuh khawatir. Sebelumnya tuh udah khawatir, tapi ini jadi trigger mereka. Kok sampai segininya, sampai ribuan anak keracunan, tapi tidak ada tindakan apa-apa gitu kan dari pemerintah. Makanya para ibu-ibu inisiatif, wah ini kayaknya memang harus disuarakan gitu. Kita harus protes terhadap program ini. Makanya ketika ada Kenduri Ibu, aku coba wawancara beberapa ibu-ibu yang memang ternyata mengorganisir Kenduri Suara Ibu ini. Jadi kayak mereka tuh beneran tergerak oleh rasa empati mereka, tergerak karena rasa amarah, kecewa dan kesal mereka. Jadi ketika ada berita tentang keracunan massal itu, mereka tuh langsung Zoom meeting malam-malam. Terus kayak ya udah mereka secara inisiatif aja, nanti aku ngerjain ini ya, ini nanti yang untuk akomodasi, untuk yang konsumsi ini si ini gitu. Bahkan kayak menentukan kayak pakai panci. Jadi kan mereka itu membunyikan panci jadi ibu-ibu itu ketika protes di bundaran UGM bawa panci, ya itu di brainstorming dengan waktu yang sangat-sangat singkat gitu. Terus kayak mereka berusaha untuk membuat protes ini juga ramah ibu dan ramah anak. Ibu-ibu yang bawa anak itu bisa menitipkan anak-anaknya gitu loh. Jadi ibu-ibunya masih bisa mengeluarkan aspirasi yang mereka, tapi mereka juga aman gitu anaknya. Oh tahu nih anak saya dijagain nih sama teman-teman yang lain gitu. Jadi itu sih menurutku ketika ibu-ibu udah turun ke jalan, udah protes, itu menandakan bahwa program ini tuh udah beneran Sangat harus mengkhawatirkan, ya. harus beneran dievaluasi. Karena kalau kita ngomongin ibu-ibu udah turun, itu kan udah berhubungan sama hak dasar atau kebutuhan dapur. Udah ngomongin tentang penghidupan, tentang ekonomi keluarga, yang mana itu sangat berkaitan dengan ya itu ya roda ekonomi secara keseluruhan juga. Makanya ketika ibu-ibu udah protes, itu udah alarm bahaya sih. Mungkin kelihatannya kayak cepet banget ya, tapi mungkin kekecewaannya udah udah akumulatif gitu akumulatif. ya. Karena akumulatif makanya mereka akhirnya jadi sat-sat gitu Iya, loh. di masa-masa Kenduri Ibu itu, Suara Ibu ya, Kenduri Suara Ibu itu ini sih angka jumlah anak keracunan tuh sebenarnya masih beda versi gitu beda kan. versi, Beda lembaga yang menghitung beda versi. bener. Itu juga salah satu yang menggambarkan menurutku pribadi ya, menggambarkan gimana tata kelola si MBG ini masih jelek banget. masih Maksudnya jelek kan banget. kalau sebagai pemerintah harusnya mereka punya, itu harusnya mereka duluan gitu yang tahu. Iya. Sebagai harusnya. bentuk tanggung Bener, jawab, Bener-bener. angka itu kan harusnya dari mereka. Ini kan kayak kita yang heboh sendiri, kita yang protes sendiri, Kita ketika yang mendata sendiri juga. betul. Ketika udah protes juga dibilang di bawah 1% kan sama beliau gitu. Jadi Dibilang gak apa-apa. sama satu lagi sebenarnya di isu MBG ini yang aku highlight adalah, dan kita juga sebenarnya bikin baru-baru ini naikin satu opini dari country kita tentang gimana MBG juga diatur sama militer. Kita ngelihat gimana Ya. turunnya militer di program ini gitu, yang mana protes kita ke TNI dan keterlibatan militer kan udah dari sejak awal tahun nih. Benar. Dari balik lagi dulu ya ke awal tahun di revisi undang-undang TNI itu kan kita juga ribut banget gitu ya. Tapi tetap disahkan nih gitu. Bahkan Tempo teman-teman ada sampai dapat kepala babi dan itu menandakan, maksudnya itu jadi apa ya? Jadi penanda lah buat kita yang bekerja di Media. jurnalistik ini sesuatu tidak baik-baik saja gitu. Sebenarnya kita udah tahu, tapi itu kayak momen itu mungkin jadi kayak ya beneran dah gitu ya. Udah kayak udah Tempo mana sebelahan lagi sama kita ya. Terlalu dekat gitu ya. Benar-benar. Kalian sendiri ngeliat situasinya gimana nih gara-gara si revisi UU TNI? Siapa dulu mau? Mungkin Jasmine Siva dulu. Ini sifat lu kali ya. Aku. Aku ganti ya. Sebenarnya kan kalau yang disahkannya undang-undang TNI itu sebenarnya kan pas puasa ya. Sengaja banget ya. Itu. Jadi Kayak orang-orang lagi puasa. Betul. Jadi memang mungkin nggak nyangka juga kali ya pemerintah bahwa eskalasi aksinya tuh akan sebesar itu gitu. Cuma memang kalau secara personal itu ngelihatnya sih lagi-lagi mau sebesar apapun aksinya, mau segimanapun kita ngelawannya, entah kenapa tuh kayak bener-bener gak didengar aja sih gitu. Bener-bener kayak oke, kita udah bikin berita ini, kita udah bikin dampaknya ternyata ke sini, ke gerakan perempuan dan lain-lain, tapi pada akhirnya
pemerintah tetap jalan aja gitu, tetap jalan, tetap kayak ya menghiraukan juga enggak gitu. Jadi kayak memang kalau aku secara personal ngelihatnya so far apalagi terkhusus sama undang-undang TNI itu emang benar-benar udah diplot aja dan bisa nggak bisa harus gitu. Iya. Kalau aku lihatnya kayak gitu sih. Ya itu dilihat banyak orang juga ya. Betul. sebenarnya di media, dan itu kita rasakan hari ini ya. Mhm. Kayak tadi masuk ke MBG, MBG. terus teman-teman di kampus kan juga sebenarnya beberapa kali kita naikin berita tentang Iya. itu juga ya, tentang keterlibatan. Oh kok militer masuk ke Bener-bener. kampus gitu, ini udah rasa-rasa balik lagi ke zaman tit gitu ya. Dan itu juga sebagai satu alarm ya. Kita sudah kembali kemana gitu ya. Iya. Kalau Sonia gimana ngelihat isu itu? Ini yang RUU TNI. Iya. itu aku mencoba mengingat kejadian waktu itu ya. Waktu itu kan juga waktu hari disahkannya itu kan kita sempat ada beberapa Magdalene yang datang ke Iya. DPR ya. Itu momennya cepet banget, Iya, kayak bener-bener bener. gak ada 30 menit udah tiba-tiba udah gitu. Iya. Sah beneran kayak gini gitu loh. Kita nonton gak sih bareng-bareng kalau nggak salah itu? Kita di kantor waktu itu juga semua standby. Iya, terus apa ya, sebenarnya apa yang TNI masuk ke berbagai hal di pemerintahan ini kan sebenarnya nggak cuma di MBG ya, kayak ada banyak hal Iya. juga. Jadi kayak akhirnya berpikir ya ini tadi tuh untuk memuluskan jalannya ke situ gitu loh. Iya. Balik lagi ke dui Balik lagi. fungsi. Iya, Dui benar. fungsi Fungsi ya. ya. Iya. Oke, kita geser nih dari TNI ke isu yang juga penting dan salah satu yang di-highlight sama redaksi kita sampai kita bikin liputan khusus tadi ya, tentang femisida. Jasmine benar. sama Shiva kan sempat mau monitoring media juga nih untuk ngobrolin tentang femisida. Apa nih temuan-temuan menarik mungkin yang bisa highlightnya yang bisa kita share di sini? Oke, jadi kami itu bikin monitoring media di bulan Januari ya. Iya, di bulan Januari, dan itu selama 2 minggu kami memonitoring 4 media. Media besar dan mainstream, jadi ada Kompas, Suara, Detik ya. Iya. Ya, 3 ya berarti ya. Kompas, Detik, iya, iya 3. 3. Nah dari situ akhirnya monitoring, kami tuh ada 4 orang monitoring setiap hari. Kita membaca berita tentang pembunuhan perempuan, dan ternyata dalam monitoring itu kami mendapatkan berita-berita yang ngomongin tentang pembunuhan perempuan itu masih melihat pembunuhan perempuan tuh sebagai kasus kriminal biasa, kasus sensasional atau kasus yang terisolasi gitu. Bukan bagian dari kekerasan berbasis gender struktural, yaitu femisida, pembunuhan perempuan karena gendernya, karena dia perempuan gitu. Jadi ya headline beritanya itu masih sensasional, kayak Tuhan tolong hakimilah pembunuh bla bla bla, atau saya tidak rela. Bahkan kayak jangankan headline, ketika kita masuk ke dalam berita itu sendiri 90% yang kita temukan memang masih memakai bahasa sensasional, tega, sedih, sadis gitu kan ya. Terus selain itu narasumbernya itu yang kami temukan juga masih mayoritas tidak relevan. Jadi ngomongin tentang femisida, tapi masa ada satu media yang wawancarain tukang soto, teman-teman. Nanyain apa relevansinya ya? apa relevansinya tukang soto. Jadi ketika diwawancarain tukang soto, yang keluar juga akhirnya yang dikutip adalah pernyataan yang seksis. Yang dikeluarkan oleh pernyataan dari tukang soto itu, oh iya itu korbannya memang pakaiannya seksi, cantik. Relevansinya apa gitu terhadap femisida? Jadi ketika media menulis berita tentang femisida itu sebagai berita sensasional dan juga narasumber yang tidak relevan, itu membuat berita-berita femisida itu tidak dilihat sebagai suatu bentuk kekerasan gitu. Jadi kayak ya udah nggak ada substansinya sama sekali. Orang-orang juga fokusnya tuh pada dramanya, pada sensasionalismenya tentang perempuan yang misalnya terbunuh karena dia pacaran terus ketahuan hamil misalnya. Menghakimi korban yang dia pulang malam, yang dia memakai pakaian seksi, punya tato. Jadi bukan ngomongin tentang oh ternyata kasus femisida makin ke hari itu meningkat. Nggak dilihat seperti itu. Kenapa meningkat ya? Oh ternyata karena A, B, C, D, F, G ya. Karena itu terkaburkan dengan highlightnya, dengan juga framing medianya itu sendiri gitu sih. Aku tuh suka
Maksudnya kalau baca itu tuh jadi aku bingung gitu, salahnya di mana, di society-nya kah yang memang sangat patriarkal, yang akhirnya membentuk stereotip itu sehingga orang-orang yang bekerja di media meneruskan stereotip itu ketika bikin beritanya, atau memang orang di medianya juga kayak nggak mau mengedukasi diri tentang ini gitu. Paham nggak? Maksud aku itu kan jadi kayak cycle yang muter di situ kan gitu. Benar. Kita mungkin karena kita bekerja di media yang fokus gender gitu, mungkin kita akan lebih mudah untuk melihat itu gitu. Tapi kan ya dari temuan-temuan teman-teman itu kan jadi kelihatan gitu ya bahwa itu siklus yang nggak putus gitu loh. Bener. Aku ngelihatnya kayak pada biasa banget ngelihat perempuan mati dibunuh terus jadi berita udah gitu. Iya benar. Kayak nggak ada yang salah dari situ. Benar. Dan yang ngelihat nggak ada yang salah dari situ bukan cuma society-nya aja, tapi ini orang-orang yang bekerja di media juga gitu. Syifa gimana menurutnya? Setelah memonitoring media itu kan kita pasti klarifikasi ya. Maksudnya kayak ngobrol kita juga ya ngobrol ke juga media-medianya. pasti karena pada dasarnya kita kan juga bukan pengen menunjukkan bahwa nih media ini salah nih gitu, enggak dong karena gitu kan. Awalnya juga nggak mau niat kayak gitu Kan, kita karena cuma memang mau monitoring. Betul. Dan sebenarnya kan memang kedepannya bisa jadi si data jurnalisme ini kan mudah-mudahan mungkin bisa jadi titik berangkat untuk hal lain gitu ya, kayak misalkan bikin panduan penulisan dan lain-lain. Nah, sebenarnya memang kalau tadi balik lagi ke pernyataan Kak Adam soal siklus itu ya, itu mutlak banget terjadi. Jadi memang society-nya patriarkal dan memang media-media yang kebetulan kita monitoring itu memang juga masih belum meneruskan itu. Iya, dan meneruskan itu dan memang belum berperspektif. Walaupun memang ada media yang sangat terbuka dengan kalau misalkan memang Magdalene mau bantu atau kita mau bikin modul bareng, dia sangat terbuka, itu ada. Tapi ada juga yang memang justru malah tersinggung gitu dengan adanya temuan ini gitu. Padahal sebenarnya dengan kita memberikan klarifikasi, harapan kita tuh justru ada ada sambutan yang baik lah, karena jatuhnya nih oke, kita sudah bantu untuk ini gitu, mungkin dari pihak media kalian ada tindak lanjut gitu, tapi ternyata nggak semua media bisa melihat itu gitu. Itu jadi challenge juga sih di isu femisida ini. Betul. Gitu. Mungkin aku bisa nambahin kali ya. Jadi ketika ngomongin tentang media itu, ya kami kan karena kita klarifikasi, kami juga nanya pendapat mereka gitu tentang bagaimana mereka menulis tentang femisida. Ada salah satu media itu yang justru bilang bahwa femisida, pembunuhan terhadap perempuan itu dengan membuatnya sensasional gitu dengan kata-kata dengan framing seperti itu bukan masalah yang besar katanya. Makanya untuk tulisan-tulisan yang kami kasih ke mereka gitu ya yang bermasalah, mereka juga nggak mau ada tindak lanjutnya terhadap tulisan-tulisan tersebut. Jadi kayak nggak dianggap suatu yang serius gitu bahwa pemberitaan tersebut ternyata sangat-sangat tidak berperspektif korban gitu ya. Itu sangat disayangkan banget gitu sih. Sama ini sih kan memang di monitoring media itu juga kita memasukkan indikator ini ya, membuka identitas korban. Nah di konteks identitas korban itu sebenarnya kita juga klarifikasi gitu, kenapa di pemberitaan ini bener-bener keluarganya dikulik banget sampai kayak ayah ibunya cita-cita apa semua ditulis semuanya, gitu kan. Tapi memang jawabannya balik lagi ke ketika ini kasus besar dan ini memang happening dan viral, itu juga media juga memanfaatkan itu sebagai momentum gitu ya untuk gain lebih banyak pembaca dan trafficnya supaya lebih tinggi gitu. Sayangnya memang ada ada kepentingan pasar gitu yang memang yang tidak berperspektif korban. Itu dia dan pada akhirnya juga merugikan korban karena dan itu keluarga korban itu dikulik banget, pamannya, keluarganya, sampai ya semua ayah ibunya gitu sih. Kalau di sosmed sendiri gimana dengan respon-respon dari liputan femisida kita? Sangat mengapresiasi kerja-kerja tim liputan ini sih sebenarnya, karena ini juga jadi acuan kita ya teman-teman di sosial media, itu akan jadi yang pertama dilihat kayak wajah media itu kan sekarang kan dilihat dari sosial media. Dengan adanya hasil liputan ini, kami di tim sosmed juga makin sensitif nih untuk bikin konten tentang femisida. Kita belajar juga betul ya. gitu. Ya dari pemilihan kata, dari yang tadi
tidak membuka identitas korban, bahkan kayak kadang tuh orang masih banyak pemberitaan femisida di sosial media yang menyebut namanya, memasang foto korban kayak gitu. Itu kan hal-hal yang ada di temuan kita yang sebenarnya itu tidak berperspektif korban, dan itu tapi masih banyak dilakukan sampai sekarang gitu. Jadi itu banyak hal sih yang bisa didapatkan di situ, cuman balik lagi kayaknya ke kemauan untuk mengaplikasikan dan belajar. Iya. Benar. Dan itu yang kerasa banget juga sih. Kan kemarin soalnya juga sempat bikin konten yang viral banget ya di kita tuh yang apa, Yang mana kumpulan Viral semua. Banyak ya. yang kamu bikin itu loh, yang bikin video pendek terus muncul headline berita pembunuhan perempuan yang sebenarnya dipotret sama banyak media tuh cuma sebagai pembunuhan. Betul. Karena mereka nggak bisa membedakan bahwa wah ini udah banyak loh pembunuhan dan semua korbannya perempuan. Itu kan berarti ada satu fenomena yang sebenarnya udah kalau kita udah paham lah itu namanya femisida gitu. Tapi ternyata banyak orang yang masih nggak tahu, nggak bisa ngebedain. Dan ini juga menarik sih, waktu aku cari data untuk dimasukin ke video itu, headline beritanya seperti itu, nggak ada yang menyebut itu femisida, ya, pembunuhan, dan dengan alasan cintanya ditolak, terus ya hal-hal yang akhirnya menjauhkan dari masalah yang sebenarnya. Kayak jadinya yang salah ini karena tindakan perempuan nih, akhirnya dia layak dibunuh kayak gitu. Seolah-olah gitu ya. Iya. Dan itu baru-baru ini kan ditayangkan di Betul. media sosial kita, padahal liputan kita udah itu kalau nggak salah periode monitoringnya tuh di Awal bulan ya. iya awal Q1 tahun. kan awal tahun banget gitu. Ya itulah ya realitas hidup kita ini. Masih panjang berarti perjuangan. Betul. Tapi buat sebenarnya ini. jangan itu sih, jangan pupus harapan, karena kebetulan kan ketika ngomongin femisida kita ngobrol juga tuh sama Mbak Siti Aminah tadi, Mbak Ami yang dulu adalah komisioner Komnas Perempuan. Dia juga bilang sebenarnya kalau kita ngomongin femisida memang jalannya mungkin akan panjang, tapi kita juga bisa bercermin terhadap UU PKDRT. Yang mana dulu orang-orang tuh nggak tahu tuh kalau misalnya dia mengalami KDRT atau keluarga ataupun siapapun masyarakat tuh belum paham KDRT itu apa. Tapi perlahan karena media terus memberitakan tentang KDRT yang berperspektif korban gitu kan, terus kita sama-sama belajar, akhirnya kesadaran itu juga tumbuh. Makanya kenapa akhirnya juga kasus KDRT ada terus kan, kelihatannya tuh tinggi dan banyak banget, tapi sebenarnya juga memperlihatkan bagaimana masyarakat kita sudah sadar. Nah itu juga bisa kok terjadi dalam hal ini femisida. Mungkin memang sekarang jalannya akan berbatu gitu ya, akan susah, tapi kalau kita terus berusaha untuk memberikan penyadaran ke masyarakat, media juga saling berkolaborasi misalnya untuk bikin liputan yang berperspektif korban, ya mungkin kita akan nantinya akan pada tahap itu, kesadaran bahwa pembunuhan terhadap perempuan itu bukan pembunuhan biasa atau terisolasi, tapi itu adalah kekerasan struktural gitu. Betul. Karena sama kayak catcalling gitu. Itu kan dulu juga mungkin 5-10 tahun yang lalu isu yang istilah yang jauh gitu ya, tapi sekarang itu udah masuk di hari-hari. Tapi ya mungkin perjuangan itu ada di akar-akar rumput nih, karena kemarin salah satu menteri kita tuh mengeluarkan statement yang sangat misoginis juga gitu, dan seperti tidak sadar historis gitu ya. Tahu kan siapa? Sampai mikir yang mana dulu nih? Banyak. Oh iya bener, banyak ya menterinya. Yang sebenarnya aku mau highlight adalah itu isu Bapak Fadlizon, yang dia sangat bukan viral lagi ya kemarin itu gitu. Maksudnya banyak teman-teman kelompok masyarakat sipil bahkan ngeluarin protesnya langsung dengan statement dia yang bilang apa, isu pemerkosaan 98 itu tidak real gitu. Ada yang mau kasih statement dulu nggak, atau kasih pandangan, kasih paham? Kasih paham. Kak. Ayo. Iya, jadi mungkin ngomongin tentang Fadlizon itu marah sih ya, karena kebetulan aku yang waktu itu menulis tentang penulisan ulang sejarah, yang mana aku dapet tuh draftnya, kerangka konseptual tentang sejarah Indonesia, dan memang di situ nggak ada sama sekali ngomongin tentang kekerasan sistemik negara yang kekerasan sistemik yang dilakukan negara terhadap perempuan. Pemerkosaan 98 nggak ada, tentang genosida dan pemerkosaan massal 65 juga nggak ada, tentang gerakan perempuan juga nggak ada, kongres perempuan tidak ada. Jadi
aku melihat rezim sekarang itu sangat-sangat maskulin dan militeristik, yang mana akhirnya suara-suara perempuan itu memang dipinggirkan, bahkan tidak diakui keberadaannya. Dan ini akhirnya membuat kita jadi berpikir mau dibawa kemana sih sebenarnya negara ini. Karena ketika kita berusaha menegasikan atau tidak mengakui adanya kekerasan yang dilakukan negara terhadap perempuan, pola itu sayangnya mungkin akan berulang gitu. Tapi dengan adanya pola seperti ini, ada kerentanan-kerentanan baru nih terhadap perempuan yang vokal gitu. Dan itu sangat menyedihkan sih. Dan ketika ada penyangkalan terhadap pemerkosaan itu sendiri, itu juga akhirnya menjauhkan lagi keadilan bagi para perempuan-perempuan penyintas ini sendiri gitu. Karena kan pemerkosaan itu adalah suatu pengalaman yang sangat traumatis gitu. Bayangkan itu dilakukan negara dan negara menyangkal hal tersebut, gimana itu pemulihannya gitu. Dan sebenarnya udah sempat dituntut ya. Sempat ya. Siva follow up beritanya ya. Sebenarnya kan mungkin teman-teman juga banyak yang belum tahu ya bahwa ternyata ada koalisi masyarakat anti impunitas atau yaitu yang tergabung dari beberapa aliansi juga, itu tuh menggugat Fadlizon ke PT UN karena Fadlizon sebagai Menteri Kebudayaan itu sebenarnya gak berwenang lah untuk mendinai sejarah yang memang sebenarnya itu udah diriset sama banyak banget lembaga, catatannya udah ada, Komnas Perempuan juga bahkan lahir dari sana gitu kan, kayak gitu. Nah cuman memang hambatannya adalah ketika persidangan ini masuk ke PT UN itu memang prosesnya panjang banget, jadi nggak bisa tiba-tiba langsung kayak sidang pra peradilan kemarin gitu ya. Ini emang agak panjang. Dan terakhir pas ngobrol sama salah satu tim kuasa hukumnya juga, dan itu juga ada di artikel ya, memang kalau sekarang itu jatuhnya lagi masih tahap persiapan, karena kemarin itu sempat persiapan berkas ya. Persiapan berkas dan lain-lain itu karena kemarin sempat cabut gugatan. Kenapa cabut gugatan? Karena ketika didaftarkan itu dapat hakimnya laki-laki semua. Dan itu jadi situasi yang sangat disayangkan sih sebenarnya, karena isu gender betul. Dan pihak penggugat itu dan tim kuasa hukum berharap sebenarnya adalah satu gitu perempuan, cuman memang karena ini urusan administratif jadi akhirnya dicabut kemudian didaftarkan ulang. Tapi catatan juga sebenarnya kenapa pada akhirnya melaporkan ke PT UN itu karena sebelumnya sebenarnya kok teman-teman koalisi ini udah pernah menyurati Kementerian Kebudayaan. Betul, jadi at least mereka tuh sebenarnya hanya menuntut permohonan maaf dan klarifikasi gitu. Tapi 2 kali bersurat itu nggak digubris, nggak ada respons yang diharapkan, baru akhirnya dilaporkanlah ke PT UN. Digugat. Itu berarti masih berjalan ya. Masih berjalan. Kita tonton dulu, kita lihat dulu ya. Karena itu efeknya kayak yang Jasmine bilang tadi, efeknya itu efek panjang dan berat juga buat kita sebagai bangsa gitu ya. Betul. Ngomong-ngomong efek kepada bangsa, semua cerita-cerita berat ini menurutku ini peak banget sih di 2025 yang kematian Afan. Aku beneran lihat video itu, aku ingat lihat video itu pertama kali di layar tuh langsung ngelempar handphone gitu, karena kayak nggak percaya ini tuh realitas kita gitu loh. Ini realitas hidupku gitu loh. Ngerti gak sih? Kayak kalau nonton film yang wow gitu sesuatu, karena yang terjadi tuh menurutku wow banget ya. Dan real ditonton. Itu orang rame banget, terus itu mobil tetap ngelindas gitu. Dan sakitnya tuh, maksudnya kalau cerita itu sakitnya masih banget. Aku nggak kenal Afan tapi ya umurnya jauh mungkin ya. Maksudnya nggak terlalu jauh sih. Maksudnya aku ngelihat Afan tuh kayak adik aku mungkin gitu, yang masih muda tapi udah harus kehilangan nyawanya di saat bekerja sebenarnya. Which is it's very sad for me personally gitu. Dan ternyata ya itu yang dirasakan orang-orang juga banyak gitu, karena malam itu aku ikut ngepantau terus tuh gimana abang-abang Gojek pada ngejarin si mobil itu sampai ke depan Mako Kuitang kan gitu. Maksudnya itu hari-hari yang kita juga ikutan demo ya, sampai hari-hari berikutnya itu gitu. Kematian Afan nih, dan itu baru terjadi Agustus lalu gitu loh. Ini masih November, masih 3 bulan. Aku aja yang entah siapanya Afan masih merasa berduka gitu, apalagi ibunya gitu. Kemarin kan Siva juga sempat ke hari pertama juga ke sana kan. Hari pertama ke sana, hari 40 hari juga masih ke sana. Mungkin boleh cerita gimana pengalaman liputan ini? Kemarin tuh emang tim Magdalene kan sempat ke sana ya pas hari pertama dan juga 40 hari. Cuman memang yang pas hari pertama itu kami tidak mewawancarai orang tuanya karena
kondisinya masih berduka Hmm. banget gitu ya. Dan memang akhirnya kami wawancarai warga sekitar, dan itu ada ketua RT dan juga teman-teman dari almarhum Afan gitu. Di sana memang sebenarnya apa ya, rasa duka itu Iyalah, terasa pasti banget ya. ya, terasa banget karena memang teman-temannya yang lain juga Pada kaget kaget pasti. dan nggak nyangka, karena memang sebenarnya mereka juga nggak berekspektasi bahwa eskalasinya akan setinggi itu, dan ternyata sampai merenggut nyawa temannya. Pas di hari ke-40 itu baru sempatlah bertemu dengan orang tuanya, ibunya Afan. Dan memang di hari ke-40 itu pun orang tuanya Afan masih lebih ke ini ya, udah wanti-wanti dari awal bahwa nggak mau membicarakan keadilan untuk Afan. Jadi kalau misalkan emang mau nanya tentang proses 40 hariannya silahkan, tapi selebihnya mereka milih untuk ini sih, Nggak dulu nggak gitu ya, dulu nggak gitu. dulu. Dan mereka masih tinggal di sana pas 40 hari itu, dan ya udah sebenarnya masih menyelimuti ini ya, dukanya masih berasa juga karena orang tuanya juga bilang bahwa ya gini aja hidup, dan mereka selalu bilang dan berkali-kali bilang bahwa mereka ingin hidup normal lagi gitu, karena semenjak kematian Afan hidupnya udah nggak pernah sama lagi gitu. Iyalah pasti. Gitu, jadi memang dukanya tuh berasa jadi banget sedih gitu. Iya, jadi sedih. berasa banget gitu. Tapi itu kan jadi salah satu apa ya? Aduh, kalau bilang satu banyak banget. Maksudnya represi dari aparat ya, ke tindak represi aparat terutama ke sipil. Karena di hari yang sama itu kan hilang beberapa orang. Iya. Terus baru-baru ini juga ditemukan 2 jenazah di Iya. gedung ACC Kuitang itu ya, yang ternyata adalah Farhan dan Reno yang udah 2 bulan hilang. Karena itu kan kejadiannya sama ya, di tanggal 29 Agustus waktu Afan meninggal gitu. Ada catatan nggak dari teman-teman mungkin tentang represi aparat ini, gimana pas proses liputannya, atau mungkin apa yang perlu kita highlight mungkin dari isu ini gitu? Menurutku aku ngelihat represi aparat sekarang itu tuh eskalasinya sangat-sangat luar biasa ya. Bahkan kartu pers kita tidak punya harganya sama sekali sekarang. Dan yang menarik, bukan menarik sih, yang menurutku harus dilihat dari represi aparat sekarang juga terjadi ke masyarakat sipil. Kayak misalnya Del Pedro dan beberapa teman-teman Muzaffar, terus Syahdan, terus ada juga Laras ya gitu. Syifa juga ngikutin isu ini kan, karena di pengadilan. ikut waktu sidang pra peradilan juga ya. Mungkin bisa cerita sedikit gimana kasusnya, perkembangan kasusnya. Iya, sebenarnya kan kalau pra peradilan itu memang hak semua orang yang udah masuk proses penyidikan gitu kan. Dan memang sebenarnya aku juga agak speechless ya ketika pra peradilan itu ditolak seluruhnya gitu. Dan itu tuh nggak cuman di salah satu, benar-benar semuanya. Bahkan yang di tahanan politik perempuan pun sama gitu kan. Dan kalau dari sidang belakangan sih, ini lagi-lagi ya kita benar-benar kayak dipertontonkan secara nyata bagaimana memang pemerintah tuh pengen ngasih kesan bahwa siapapun yang berani bersuara ya ini konsekuensinya gitu. Itu yang Terlihat bisa ya. yang terlihat gitu. Karena pra peradilannya juga ditolak, padahal sebenarnya di pra peradilan itu sampai saksi ahli itu sudah dihadirkan. Buktinya segala macam tuh udah lengkap, tapi ternyata ditolak gitu. Karena orang-orang ini juga ditangkap dengan alat bukti buku ya. Iya, itu Iya, dia. Buku sebagai barang bukti dianggap provokasi gitu. Betul. Kenapa? Lucu aja sih. Iya benar. Tapi ironis. Ironis sebenarnya. Maksudnya Lucu. itu seperti mengingatkan pada masa buku di beredel Betul. dan disita gitu kan. Ngomong-ngomong tentang penangkapan ini tuh ternyata konon di demo 29 sampai 31 Agustus itu ini adalah jumlah orang ditangkap paling banyak setelah reformasi. Iya betul. Itu terkonfirmasi. Terkonfirmasi Data ya. kontras itu. Bahkan polisi punya data 3.000-an orang, 3.900-an orang yang ditangkap sama mereka di berbagai daerah di Indonesia gitu ya. Iya gitu. Gimana Iya. nih? Saking banyaknya hal di sini. Syifa mau bilang apa? Ini sih sama tadi mau nambahin juga terkait dengan penangkapan kawan-kawan kita semua ini. Itu sebenarnya yang perlu diharap lagi adalah meskipun buku yang
jadikan barang bukti ya. Tapi kan sebenarnya mereka digugat atas pasal penghasutan Iya. gitu. Dan penghasutan itu rata-rata dilakukan di sosial media, Iya, teman-teman. Benar, ya. Jadi ini ya balik lagi soal gimana undang-undang ITE itu memang sekarang benar-benar digunakan untuk menjerat. Karena catatan SafeNet kan emang pengguna orang yang paling sering menggunakan UU ITE ternyata adalah polisi. Nah. Jadi polisi menggunakan itu untuk Wow. melapor warga sendiri. Dari sosmed ada tanggapan apa yang tercapture gitu tentang isu-isu ini, terutama tentang represi aparat sama penangkapan warga sipil. Sebenarnya lumayan rame nggak? Kalau masalah represi tadi udah ini ya kayak bertahap gitu ya, cuman di yang paling kentara emang di Agustus itu. Nah kalau di sosial media sendiri ini sebenarnya sebuah hal yang positif juga dari teman-teman di sosial media, karena banyak sekali solidaritas untuk ngomongin isu itu, Jadi terus orang-orang saling ngeh ya kalau ngeh. ini dan betul nggak adil gitu gak ya. adil, banyak dan tapi itu juga jadi sesuatu yang akhirnya bikin beberapa orang yang mungkin tidak terbiasa dengan itu, jarang terpapar dengan itu, jadi kelelahan, muak sama sosial media dan akhirnya Political burnout menjauh. nggak sih? Iya. Iya. Di sisi lain tapi ini tuh sebenarnya ya isu yang emang harus terus disuarakan dan memang adanya seperti ini, tapi sebuah privilege kalau kamu bilang kalau misal capek banget aku dengerin berita kayak gini terus, maksudnya kayak benar. wah Benar, mungkin benar. kamu belum ada di posisi yang Iya. ini ya gitu. Itu sih yang banyak terjadi di sosial media. Tapi yang menarik yang dibilang Sonya tadi tuh juga tentang kita sebagai yang memberitakan gitu kan ya. Maksudnya ada efek-efek yang memberitakan hal-hal buruk ini terus gitu ya. Pasti kan ada efek. Kalau dari kalian sendiri gimana sebagai penyampai berita? Ada efek-efek yang terjadi terasa? Ada banget sih, political burnout sih benar. Iya, Dimana kita tuh sebenarnya aku tuh takutnya adalah ketika membaca terus-menerus berita buruk, menerima berita buruk, itu aku jadi mati rasa. Aku takut banget. Iya. Jadi empatinya tuh nggak ada. Dan sebelumnya tuh aku political burnout tuh dalam hal ini sampai capek banget itu, kayak aku nggak mau memberitakan ini karena aku capek banget. Aku nggak mau menulis berita buruk dan aku nggak mau memberitakan kepada orang lain tentang berita buruk ini yang terus-menerus ada gitu loh. Dan itu akhirnya terefleksikan terhadap tulisan-tulisanku mungkin yang jadinya penuh amarah juga. Kalau Syifa gimana Syifa? Jujur nih kalau misalkan respons langsungnya, terutama pas Agustus kemarin itu ada kali beberapa kali nangis ya. Iya, yang tiba-tiba nangis Benar, gitu Tiba-tiba ya. nangis. Itu bener-bener kayak aku bahkan tapi sampai nggak bisa merekognisi gitu. Ini sebenarnya nangisnya karena situasi negara yang berantakan atau capeknya atau karena apa gitu. Kalau Sonya gimana Sonya? Sebenarnya kan ini pengalaman pertama aku kerja di media ya, dan di media di tahun-tahun yang Langsung dari iya, gitu ya. jadi ada banget. Oh di tahun aku dulu 98 ya? Nggak ada. Jadi ada banget ya rasa kayak gitu, apalagi waktu itu kita ke Kuitang ya, waktu Iya. tanggal Iya. 30 Sehari sehari setelah kematian Afan ya. Afan itu. Memang sih kita beberapa kali udah pernah liputan lapangan, cuman yang ini yang paling membekas gitu, karena bener-bener Masih melihat marah pasti. marah dan melihat represivitas dari aparat juga yang udah nggak ada harganya nih nyawa kita yang ada di sana. Aku tuh orangnya sebenarnya mudah menangis, tapi di seminggu itu aku nggak bisa menangis. Udah seminggu setelah itu aku lihat ada konten lewat gitu, kayak dia ngevideoin mau berangkat demo, terus kayak dapat dukungan dari warga gitu loh, kayak disemangatin di jalan. Di situ aku baru bisa nangis, kayak wah gitu. Yang Akhirnya aku nangis. dirasain semua orang. Betul, dan ternyata gitu. merasa nggak sendiri karena warga juga mendukung kerja-kerja kita yang turun ke lapangan loh ternyata sama ini gitu. Akhirnya disitulah bisa memproses, ternyata emang kesedihan, kemarahan dan segala hal itu tuh valid. Nah, di 2025 ini juga baru-baru ini karena kita media yang fokus ke gender juga. Ada salah satu postingan yang lumayan viral juga ya
soalnya di sosmed Apa tentang cuy? tren 10.000 di tangan istri tepat, tren-tren yang katanya menghibur tapi ternyata perlu di unpack. Nih. Itu soalnya boleh cerita gak tentang tren itu gimana? Iya, sebenarnya itu dimulai dari tren-tren sebenarnya isinya kayak perempuan-perempuan gitu, ibu gitu yang dia dikasih duit 10.000 sama suaminya, terus bisa beli apa aja gitu. Oh, Semakin bisa membelanjakan uang 10.000 ini, berarti kamu istri yang tepat gitu. Gue jelas-jelas bukan istri yang tepat berarti gue. Gitu. Mungkin kelihatannya lucu ya, kayak konten-kontennya kayak dibuat komedi, humor gitu. Tapi sebenarnya itu akhirnya yang orang menutup mata dari masalah yang sebenarnya, karena itu lapisan masalahnya banyak sekali ya Kak, dari segi patriarkinya, terus masalah dari kemiskinan yang diromantisasi, terus ada tanggung jawab negara juga. Kok bisa nih warganya dalam sehari 10.000 untuk memenuhi kebutuhan. Itu kan juga iya. harus dipertanyakan ya, berarti In this and economy, this economy, 10.000. iya. Jadi kan akhirnya balik lagi, kok lagi-lagi perempuannya ya yang ditekan untuk bisa 10.000 memenuhi semua kebutuhan keluarga, tidak dipertanyakan masalah struktural yang ada di belakangnya. Tuh, put konteks lagi-lagi di 2025 ini layoff di circleku aja tuh yang banyak banget temenku yang beneran lagi fighting untuk cari kerja baru gitu karena di layoff dari tempat sebelumnya gitu. Maksudnya kalau 2-3 tahun yang lalu mungkin isu layoff juga tinggi, tapi ini kayak udah di sebelah aku nih gitu yang real yang problem emang. ini gitu, yang mana Bener. umur teman-temanku tuh kayak harus bayar KPR, bayar Iya, tanggung jawabnya udah makin makin banyak. gede. Kayak itu penanda juga ya sebenarnya, kayak orang-orang mungkin kebingungan gitu loh dengan kayak wah nih ekonomi lagi nggak ini, gue konten kayak gini ternyata yang rame karena banyak orang sekarang jadi konten creator juga gitu kan. Jadi kayak hal-hal yang tidak masuk akal ini gampang viral gitu loh, gampang menarik perhatian, padahal yang kayak Sonia bilang akar masalahnya tuh nggak disorot gitu. Ada satu liputan juga Jasmine yang penting sih menurutku di isu BBM impor. Itu kan kayak nggak semua orang juga nih ngeh ya sebenarnya. Banyak banget sih anjir. Banyak banget yang terjadi di saat bersamaan. Podcastnya 2 jam. Kan ngomongin setahun. Iya, benar. Karena kan akhirnya juga ada efek layoff itu gitu di terutama di teman-teman yang bekerja di SPBU yang swasta. Benar. Karena ada pembatasan kuota impor BBM di BBM swasta gitu. Mungkin Jasmine bisa cerita nggak situasinya kayak gimana, liputannya kayak apa? Karena kan terutama yang nyentuh ke isu gendernya ya. Jadi itu sedih sih, kebetulan aku waktu itu naik motor keliling beberapa SPBU swasta yang memang paling terdampak. Jadi yang mana biasanya SPBU itu rame karena angkot, karena motor atau mobil-mobil pribadi, ini beneran sepi. Jadi kayak karyawannya itu nyapu lah, terus kayak bersihin toilet, ngisi jerigen air dan segala macam. Nah, di satu tempat karyawannya tuh harus jadinya jualan kopi sama jualan snacks dari ya perusahaan yang menjual perusahaan SPBU tersebut. Dan menurutku tuh sangat-sangat menyedihkan karena yang kerja itu kan berbagai latar belakang. Ada yang ibu punya anak 1, dan ketika aku wawancara dia bingung nih, anak saya tuh masih umur 7 tahun. Nah, satu-satunya pekerjaannya dia adalah menjadi operator gitu kan ya, dan dia sama suami. Dan kalau misalnya ada pengurangan BBM ini kan itu berdampak jadi gini teman-teman, ketika adanya pengurangan kuota BBM untuk swasta itu berpengaruh juga akhirnya kepada jam kerja karyawan-karyawannya yang tadi misalnya 30 hari, jadi hari kerja dipotong jadi 15 atau 20 hari, yang mana walaupun tidak di PHK Tapi uang gaji mereka kurang, gaji mereka per bulan tuh jadi berkurang hampir setengahnya. Yang tadinya mereka udah tenang nih mungkin untuk kebutuhan anaknya, bahkan bukan tenang kali, pas-pasan kali pas-pasan ya. mungkin ya, pas-pasan ada yang mau nikah tuh jadi mikir lagi, waduh gimana nih duit gue yang tadinya untuk buat nikah, buat anak gue sekolah jadi berkurang sangat drastis gitu kan ya. Dan itu sangat menyedihkan. Bagaimana juga ketika ada teman-teman yang ya harus menjual kopi atau menjual snacks, ya itu juga uangnya buat SPBU bukan buat mereka gitu loh. Dan ini tuh menurutku masih belum dilihat secara menyeluruh sama banyak orang, terutama pemerintah, apalagi buat
perempuan yang memang dia punya beban ganda, dia harus mengasuh anaknya, tapi di satu sisi juga jadi pencari nafkah, tapi akhirnya terdampak nih dalam hal ekonomi keluarga gitu, karena ya pengeluarannya bertambah terus tapi pendapatnya berkurang gitu. Jadi beban perawatannya itu bertambah, beban perawatan dan beban produksinya mereka juga jadi bertambah gitu. Ternyata di pengurangan BBM tadi tuh kena juga sebenarnya ada isu gender juga ya, karena perempuan yang salah satu yang paling terkena gitu ya. Menutup podcast ini dengan isu juga nih sebelum tahun ini berakhir, kemarin juga ada penetapan 10 pahlawan baru. Ya, sebenarnya kita seneng ya karena ada Marsina di deretan itu, Marsina. Tapi ternyata di saat bersamaan si pemimpin rezim itu juga jadi pahlawan ada di dalam deretan nama tersebut gitu ya. Kalian gimana ngelihatnya? gitu. Dari siapa lu nih? Soalnya kayaknya mukanya seneng ya. Oh, Wow, marah. Ya ironis sih lagi-lagi ya. Maksudnya kayak ini tuh kasus Marsina ini kan belum selesai, pelakunya siapa juga belum diadili, yang mana itu ada di bawah pemerintahan Orde Baru, yang mana pemimpin Orde Baru itu juga menjadi pahlawan nasional. Itu jelas melukai, bukan cuman mengorek luka korban yang dulu ada yang belum mendapat keadilan di masa itu, tapi juga mengaburkan apa yang sebenarnya terjadi di masa itu. Dan itu yang sebenarnya kan banyak ya, kemarin di tanggal 10 November itu berita konten yang semua ngeberitain soal Soeharto yang diangkat jadi pahlawan nasional. Cuman yang lucu lagi itu di sosial media banyak juga ditemukan komentar-komentar yang bilang beliau ini memang layak gitu jadi pahlawan. Dan ada juga statement-statement yang bilang yang nolak dia jadi pahlawan PKI gitu. Ini aku nggak tahu ya apakah ini memang murni buzzer atau ini memang orang-orang yang masih percaya akan sejarah yang ditulis oleh yang sana gitu kan ya. Jadi itu juga nyambung sih sebenarnya sama penulisan ulang buku sejarah yang akhirnya kan sejarah ditulis oleh mereka lagi gitu, yang akhirnya orang-orang di generasi ke depan juga nggak tahu yang sebenarnya terjadi seperti apa. Ini sama halnya dengan orang-orang yang mempercayai PKI yang bersalah gitu. Itu kan karena mereka bisa jadi memang taunya sejarahnya ya seperti itu gitu. Karena yang diumumkan seperti itu. Jasmine sama Syifa gimana menurut kalian? Kalau aku sih melihatnya ini beneran memperlihatkan senyata-nyatanya wujud rezim ini maskulin, ultra maskulin dan militeristik. Yang mana akhirnya perempuan lagi-lagi disangkal pengalaman ketubuhannya, pengalaman kekerasannya, dan ada pemutihan itu ya, pemutihan sejarah. Dan menurutku tuh pengangkatan Soeharto sebagai pahlawan itu dalam tanda kutip memang sengaja ingin mengaburkan atau memutihkan pelanggaran-pelanggaran HAM yang memang terjadi, yang dilakukan oleh negara gitu. Karena kita tuh 65 kan udah jaraknya sudah lumayan jauh. Dengan pengangkatan ini memang kayaknya ada upaya-upaya agar generasi-generasi yang anak-anak yang umurnya 10 tahun atau yang masih Gen Alpha itu memang sengaja dibentuk agar ini beneran tidak pernah terjadi nih. Karena balik lagi narasi-narasi tentang PKI yang memang narasi khas Orde Baru itu kembali muncul. Dan lagi-lagi yang harus membayar mahal siapa? Perempuan. Benar, apalagi ini untuk konteks Marsina sendiri gitu ya. Maksudnya ini kan sebenarnya kayak ada upaya manipulasi juga ya. Karena memang gini, Marsina dijadikan pahlawan tapi tadi kasusnya juga belum selesai gitu. Jadi ada upaya cuci tangan juga, seolah-olah bahwa kasusnya ini sudah selesai. Karena logika aja ya, orang dijadiin pahlawan itu ketika memang semua kasusnya sudah diselesaikan. Kita udah tahu siapa yang benar-benar membunuh Marsina, terus juga siapa juga yang harus menanggung hukuman dan siapa yang dinyatakan bersalah. Tapi ini enggak. Dan memang sebenarnya kan Marsina tuh tanpa dijadikan pahlawan sudah jadi pahlawan ya bagi kita semua, terutama bagi buruh ya. Dan menurut pengangkatannya tuh basisnya apa kita secara transparan juga nggak tahu kan. Karena misalnya orang-orang gembar-gembor yang setuju sama Soeharto jadi pahlawan, dia adalah bapak pembangunan seperti biasa. Tapi
apakah benar pembangunannya itu adil Mm-mm. gitu, karena kan ternyata dalam ternyata. masa-masanya Soeharto pembangunannya itu selalu menyasar kepada kelompok-kelompok rentan. Jadi pembangunan beneran yang adil atau setara Benar. tidak gitu. Dan lagi pula juga kalau soal pemimpin yang membangun itu agak bare minimum ya, Iya. sejujurnya. Karena itu Maksudnya- tugasnya dia. Betul. ya. Maksudnya kayak ketika kita mengamanatkan gitu seseorang untuk jadi presiden kan memang itu juga jadi salah satu tanggung jawab dia gitu ya, untuk membangun negara, untuk membawa negara ini jadi lebih baik. Sebenarnya tapi kan itu juga udah banyak. Saya sebelum 10 November ini juga banyak organisasi yang udah mencatat kan gitu. Kita sebagai warga nggak bodoh-bodoh amat sebenarnya ya gitu. iya, Tapi ya yang dilawan juga besar ya sebenarnya. Kalau kalian ada catatan nggak tentang itu? Tentang gimana proses kita terus melawan ini? Kalau secara umum ya, aku ngelihatnya tuh lebih ke gini ya. Di satu sisi juga aku melihat pemerintah tuh kayak lupa bahwa kita tuh punya sosmed gitu. Maksudnya gini, walaupun memang sebenarnya ada undang-undang ITE yang dijadiin alat untuk mengkriminalisasi siapapun gitu. Tapi di satu sisi juga pemerintah tuh kayak lupa gitu bahwa sekarang informasi tuh sangat mudah gitu loh untuk didapat. Jadi memang sebenarnya ya gak ada cara lain gitu selain terus melawan dan memang berdiri di sisi yang benar gitu. Dengan kayak sosmed yang mudah sekali untuk kita akses sekarang, itu juga jadi salah satu alat kita sih untuk terus bersolidaritas. Mau nggak mau warga saling jaga gitu ya. Karena kita cuma punya satu Punya sama satu lain. sama lain. Nah itu tadi kan semua udah poin-poin nih, udah tema-tema topik-topik yang kita liput, kita alami selama 2025. Dari kalian sendiri ada nggak liputan paling berkesan mungkin yang secara personal punya kesan mendalam di masing-masing? Paling berkesan, mungkin aku dulu kali ya. Iya. Aku paling berkesan sebenarnya liputan femisida sih, karena selain itu adalah data jurnalisme yang mana kami melakukan media monitoring ya, yang ya itulah banyak sekali penemuan-penemuan yang membagongkan, yang membuat kayak oh ternyata ini loh situasi media di Indonesia sekarang gitu ketika ngomongin tentang kekerasan sistemik terhadap perempuan. Tapi aku mendapat pembelajaran langsung dan juga akhirnya terbuka pikirannya karena ngobrol sama pendamping keluarga korban femisida, ngobrol juga sama keluarga korban, dan menurutku itu sangat eye opening karena selama ini kalau kita ngomongin tentang pembunuhan terhadap perempuan atau femisida kan kita melihatnya sebagai kayak angka aja gitu loh. Kayak angka, kayak berita sensasional, that's it. Padahal itu adalah manusia, dia tuh mungkin masih punya mimpi yang belum terpenuhi. Mereka tuh masih punya banyak identitas-identitas yang tidak pernah diberitakan di media atau di media sosial gitu. Jadi ketika ngobrol langsung sama pendamping, sama keluarga korban tuh akhirnya aku mendapatkan sisi manusia dari korban gitu. Kalau Siva apa nih liputan? Kalau aku ya mungkin yang aksi Agustus kemarin ya, karena kan itu nggak berhenti tuh dari 25, 28, 29 terus ada kan gitu. Dan kenapa itu berkesan, karena itu ya balik lagi, ini kan juga sebenarnya profesi, maksudnya aku juga belum lama ada di dunia ini gitu, dan ternyata cerita-cerita yang ku dengar gitu dari zaman soal waktu aksi rame di tahun 98 sebelumnya itu juga terjadi saat ini. Karena di momen itu aku sadar bahwa oke, ini realitas kehidupanku saat ini dan mungkin ini akan jadi yang pertama gitu. Dan maksudnya pertama karena yang sebelumnya itu cuma dengar, betul, baca, benar. lihat, nonton. Kalau Sonya gimana Sonya? Sebenarnya sama sih di Agustus itu, tapi ini dari sisi di ini ya, di tim gitu, karena aku merasakan banget gimana kita saling cuman punya satu sama lain gitu di masa-masa itu, dan kita harus terus ada di dalamnya karena mau nggak mau kan kita sebenarnya sebenarnya capek, tapi kita harus tetap ngikutin isunya, perkembangannya seperti apa, dan harus melaporkan yang itu lagi Bahkan cuman yang Del Pedro itu kita update iya, di malam itu juga ya. itu tuh ketakutan yang valid banget. Aktivis Del Pedro ditangkap, kayak gimana ini kalau kita yang ditangkap besok. Dan akhirnya aku juga merasa kalau kerja-kerja kita sebagai jurnalis yang melaporkan, yang memberitakan semua ini tuh sangat berarti loh buat teman-teman kita. Kalau ada yang bisa di-highlight apa kira-kira? In general 2025 yang menyenangkan buat teman-teman apa? Menyenangkan. Ada nggak yang menyenangkan? Ini susah banget ya nyarinya. Pertanyaan paling susah dari tadi ya. Menurutku apa? itu sih soal solidaritas. Menurutku
makin terasa. Iya, iya, Emang iya, apa? Ngasih tips untuk tetap empatik tapi juga masih ngikutin isu tuh orang-orang tuh sampai buat pointersnya Iya, sendiri, terus bikin konseling Iya. gratis buat Bahkan itu tuh loh yang si sibling itu loh SI Iya, iya, SI iya, oh, sibling iya, ngasih ngasih apa GoFood buat Iya, buat ojol. Iya, itu banyak banget Bener-bener. sih yang kita temukan aksi termasuk ini ya yang waktu aksi yang halte Transjakarta yang Iya, iya, dirusak. iya. Itu kan kebesokannya abang-abang ojol dan warga itu saling bahu-membahu untuk ikut Ngeberesin. ngeberesin itu Ngeberesin. kayak maju lo sini yang bilang ini yang demo yang rusak halte. Iya. Ini loh mereka. Benar, Iya, iya. Kita jadi kebantu juga. Kan orang-orang jadi nyebarin juga tuh video-video yang mereka lihat. Oh, ini bukan pendemo kok. Memang ya, selain kegelapan ada juga cahaya di situ gitu ya. Maksudnya kayak nggak, tapi maksudnya pas ke sidang juga di pengadilan itu kan memang tegang ya, kita sedih gitu pra-peradilan ditolak, tapi di satu sisi itu yang datang dukung tuh rame banget gitu, itu rame banget. Bahkan pas wawancara juga ternyata dia kuliahnya nggak di Jakarta gitu, yang ikut datang bersolidaritas. Ada juga ibu-ibu parubaya yang memang datang karena saya nggak kebayang Mbak kalau ini anak saya gitu, jadi Iya. ya kayak gitu lah. Dan menariknya tuh solidaritas itu juga masuk dalam bentuk-bentuk komunitas seperti komunitas membaca. Jadi Iya, ada komunitas membaca melawan gitu. Jadi ada topik-topik sendiri yang memang temanya adalah buku-buku yang disita atau dilarang gitu. Jadi tuh solidaritasnya dalam berbagai bentuk yang Iya. tidak pernah aku terpikirkan akan terjadi gitu sebelumnya. Ah, Gitu. betul. Itulah dia. Sayang sekali waktunya sudah habis. Kita juga udah banyak apa tadi isu-isu yang sudah kita bahas Makasih gitu. ya sudah diundang. Ini tuh podcast terakhir kita di tahun ini. Sebelum menutup podcast ini aku juga mau makasih banget buat teman-teman semua aduh kok jadi terharu. Wah. Teman-teman di redaksi Magdalene seperti yang tadi kita sudah bahas, karena kita semualah kita makanya ada ya, saling mendukung dan saling menyemangati itu gitu. Terima kasih buat semua jadi terharu. Terima kasih buat semua rekan Magdalene, bukan cuman Jasmine, Shiva, Sonia, tapi di sini juga ada Aurel, ada Rose, ada Tommy di belakang layar, ada teman-teman redaksi lainnya dan teman-teman sosmed juga yang lainnya. Kita bakal balik lagi insya Allah di podcast season rame season 2. Sampai jumpa di 2026.